Ngomongin soal polusi di Jakarta ini nggak selesai-selesai. Padahal banyak sekali solusi yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seperti melakukan work from home untuk ASN, menyiram jalanan protokol dengan air untuk mengurangi polutan di udara, sampai modifikasi cuaca. Tapi ternyata polusinya nggak pergi-pergi. Nah, belakangan muncul gagasan dari PT Pertamina untuk mengubah BBM Pertalite menjadi Pertamax Green. Sepintas ide ini sepertinya ramah lingkungan ya. Karena kita tahu RON-nya Pertalite itu 90, sementara Pertamax Green ini adalah RON 92. Artinya harusnya lebih ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya apakah cukup efektif untuk menjadi solusi masalah polusi di Jakarta? Kita diskusi. Macet jadi pemandangan yang biasa. Sehari-hari ya begini, utamanya di jam karyawan berangkat dan pulang kerja. Tapi belakangan makin parah, hampir sepanjang hari terjadi macet. Pemerintah merilis data bahwa asap kendaraan bermotor ini menyumbangkan 44% polutan yang menjadi polusi di Jakarta. Solusi untuk menguranginya sudah dilakukan. Dulu ada kebijakan 3 in 1, sekarang diberlakukan ganjil genap. Ngaruh? Ternyata enggak. Kira-kira ada cara apa lagi ya untuk mengurangi polusi di Jakarta? Pertamina mengeluarkan gagasan untuk menghapus BBM Pertalite dengan RON 90. Gantinya, Pertamina akan memproduksi BBM Pertamax Green dengan RON 92. BBM ini adalah campuran antara Pertalite dengan etanol 7%. Menarik ya. Apa alasan Direktur Utama Pertamina terkait gagasan ini? Nika Widiawati mengatakan ini sesuai dengan program Langit Biru tahap 2, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 jadi RON 92. Karena aturan KLHK, oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91. Menghapus Pertalite mengganti dengan Pertamax Green, artinya ingin menjadikan BBM fosil menjadi BBM yang lebih ramah lingkungan. Lebih tepatnya, keunggulan Pertamax Green menurut Dirut Pertamina dari aspek lingkungan bisa menurunkan karbon emisi. Rencana pemerintah untuk pengembangan pemanfaatan kewajiban bioetanol bisa terpenuhi dan menurunkan impor BBM. Dari sisi keunggulannya, oke, tapi apakah ini bisa segera diterapkan? Menurut ekonom energi UGM, Fahmi Radi, kita tahu peralihan dari premium ke Pertalite itu membutuhkan waktu dan proses. Jika Pertalite diganti ke Pertamax, akan menimbulkan resistensi bagi para konsumen Pertalite. Ini tidak bisa dilakukan seketika. Ada resistensi dari konsumen. Bisa jadi. Kita cek yuk ke masyarakat. Saya rasa untuk disosialisasikan dulu mengenai jenis, terus keunggulannya ya, sama untuk harganya. Bila mana harganya sesuai dengan semacam kayak kita gini kantongnya gitu kan, 10.000 atau di bawah lebih baik. Aku sih nggak masalah ya kalau harganya sama dengan Pertalite ya. Kalau itu nanti bagaimana cara bisa harganya sama dengan Pertalite, ya itu mah urusannya pemerintah gitu yang memikirkan gitu. Kalau harga lebih tinggi, saya rasa dalam situasi seperti ini kurang tepat. Dan alasan untuk penghapusan Pertalite juga menurut saya kurang tepat. Kalau tiba-tiba dihapus, diganti dengan yang lain, sementara harga lebih tinggi, saya rasa akan membebani masyarakat. Rata-rata setuju ya dengan penghapusan Pertalite diganti Pertamax Green. Tapi catatannya soal harga, karena Pertalite disubsidi. Tapi katanya di Dirut Pertamina, Pertamax Green ini nantinya juga akan disubsidi. Cuma memang belum ditetapkan harganya karena masih dalam pengkajian. Kita coba bandingkan ya, Pertalite dengan RON 90 harganya Rp10.000 per liter karena disubsidi. Sementara BBM dengan RON 92 yang dijual Pertamina saat ini yaitu Pertamax tidak disubsidi. Harganya naik turun di kisaran Rp12.400 sampai Rp13.100 per liter. Bagaimana dengan harga RON 92 di produsen yang lain? Shell Super dijual di harga Rp13.280 per liter.
Revo 92 seharga Rp13.087 per liter. Sementara BP dijual seharga Rp12.990 per liter. Kalau merujuk harga BBM RON 92 di pasaran saat ini, kayaknya RON 92 Pertamax Green ini agak mustahil ya jika dijual dengan harga di bawah Rp13.000 per liter. Tapi tentunya masyarakat berharap ya, bisa nggak ya RON-nya 92 tapi harganya tetap di RON 90? Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaydi Notonegoro, apabila misalnya ingin menggeser RON 90 ke RON 92, perlu kajian mendalam karena risikonya juga tidak sederhana. Terlebih berkaitan dengan anggaran negara, akan ada dampak secara langsung pada APBN. Pertamax Green RON 92 nampaknya masih jauh. Tapi kalau misalkan Anda nggak sabar, ada loh Pertamax Green tapi RON-nya 95. Harganya juga lumayan, Rp13.500 per liter. Ingat ya, ini tidak disubsidi, jadi harganya bisa naik, bisa turun. Nampaknya cita-cita kita mendapatkan lingkungan yang bersih dari polusi masih jauh. Tapi bukan artinya itu bisa segera diwujudkan. Tergantung dari kita semua, bersama-sama mengatasi polusi di Jakarta. Sampai di sini diskusi.